Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan suatu desa yang ada di Pulau Elbaf. Desa ini berbeda dengan kampung halaman Dory dan Brogy yang muncul pada chapter lalu, karena seperti yang kita tahu, Elbaf sangat luas, sehingga ada banyak pula desa yang ada di sana. Dalam salah satu rumah di desa tersebut, diperlihatkan ada Kid dan Killer yang sedang dirawat di tempat itu. Jadi mereka berdua diselamatkan oleh seorang raksasa bernama Jaru. Bila kita ingin kembali, Jaru merupakan salah satu raksasa legendaris yang pernah muncul dalam kilas balik Big Mom. Dia memang sudah tua, tapi dia saat ini masih hidup seperti yang dikatakan oleh Gear dalam beberapa chapter yang lalu. Sang raksasa itu menyelamatkan Kid dan Killer sebagai rasa terima kasih, karena Kid telah terlibat dalam mengalahkan Big Mom di Wano Kuni. Hubungan antara Big Mom dan para raksasa Elbaf memang sangat buruk, sehingga mereka senang mendengar kabar bahwa Big Mom sudah tumbang dalam perang Wano. Saat ini, kondisi Kid dan Killer masih belum benar-benar pulih. Namun, setidaknya mereka berdua sudah sadar dan bisa bergerak dengan cukup leluasa. Di sana, Kid terlihat murung karena telah mengalami kekalahan yang sangat telak dari Shanks, serta juga kehilangan para kru yang lain, kecuali Killer yang sedang bersamanya saat ini. Killer pun mencoba untuk menghibur temannya itu dengan bilang bahwa walau berat, tapi mereka berdua akan memulai kembali dari awal. Selain itu, Killer juga berharap para kru yang lain masih bertahan hidup. Kid pun berkata dia telah menyadari perbedaan kekuatan signifikan antara dirinya dengan Shanks. Dia sekarang paham bahwa Shanks berdiri pada level yang jauh di atas Kid. Meski begitu, tapi Kid mengaku masih belum menyerah. Dia tetap bertekad untuk balas dendam. Melihat Kid sudah mulai bersemangat lagi, membuat Killer senang dan berkata itu baru kaptennya. Killer pun bilang dulu dia pernah mendengar kabar tentang seorang raksasa yang sangat kuat. Raksasa itu sering menimbulkan kekacauan di dunia luar, sehingga dia mendapatkan bounty spesial yang sangat tinggi dari pemerintah dunia. Raksasa itu bernama Pangeran Loki. Dulunya Loki membuat dunia gempar akan aksi-aksinya, tapi semua terhenti semenjak 6 tahun yang lalu. Ketika Loki kembali ke Elbaf, dia membuat masalah dan secara kebetulan terlibat pertarungan melawan Shanks yang juga berada di sana. Shanks berhasil memenangkan pertarungan dan mengalahkan Loki. Kid lalu menanggapi dengan bilang bahwa orang bernama Loki yang diceritakan oleh Killer itu pasti sudah mati. Killer pun menduga sama seperti Kid. Tapi Jarul yang mendengar percakapan mereka bilang dugaan mereka salah karena sebenarnya Loki masih hidup. Loki saat ini sedang dirantai di bagian bawah pohon Adam. Dia dihukum selamanya karena telah membunuh ayahnya sendiri demi mendapatkan buah iblis legendaris Elbaf. Loki juga sempat membuat kekacauan yang hampir menghancurkan setengah dari Pulau Elbaf. Kid pun bilang Loki ini pasti adalah sosok yang sangat kuat karena dia tidak mati setelah dikalahkan oleh Shanks. Kid sendiri pernah merasakan sendiri serangan dari Shanks, yang mana itu benar-benar kuat dan terasa sangat sakit. Jika orang biasa yang terkena serangan itu pasti akan mati. Namun karena Loki saat ini masih hidup, berarti Loki memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat. Mumpung sekarang Kid dan Killer sedang berada di Elbaf, maka mereka harus mencari informasi tentang Loki. Sebab Loki bisa diajak bekerja sama untuk balas dendam kepada Shanks. Tiba-tiba muncul sosok mengejutkan yang datang di kediaman Jarul itu. Dia adalah Skopper Gaban yang saat ini rambutnya berwarna putih. Dia bilang kepada Kid dan Killer untuk tidak macam-macam lagi dengan Shanks. Karena meskipun Shanks adalah orang yang santai dan periang, tapi ketika dia marah, dia tidak akan memberi ampun kepada para musuhnya. Jika Kid dan Killer mencoba menantang Shanks lagi, maka kali ini yang akan diterima oleh Kid dan Killer bukan hanya kekalahan saja, melainkan langsung kematian. Bersyukurlah sekarang Kid dan Killer masih bisa hidup. Kid yang merasa kesal pun bertanya, siapa kau dan apa yang kau tahu tentang Akagami? Skopper Gaban pun bilang, dirinya adalah salah satu senior Shanks dan pernah juga melatih Shanks di masa lalu. Jadi di sini terungkap bahwa yang melatih Shanks saat masih kecil dulu bukan hanya Roger saja, melainkan Rayleigh dan Skopper Gaban juga sering melatih Shanks. Tak heran Shanks sangat kuat karena memiliki banyak guru yang sangat hebat.
Kemudian, cerita beralih memperlihatkan Loki yang masih dirantai di dunia bawah Elbaf. Di sana Loki tampak sangat bosan karena telah ditahan selama 6 tahun. Meski begitu, tapi Loki tetap berharap bahwa cepat atau lambat dia akan bebas dari sana. Sang pangeran terkutuk itu tak menyerah pada keinginannya untuk membawa dunia pada kehancuran. Dari diperlihatkannya Kid dan Killer telah selamat di Elbaf ini, mereka berpotensi menjadi orang yang akan membebaskan Loki. Meski tadi Scott Pergaban sudah menasehati mereka untuk tidak mencoba melawan Shanks lagi, tapi Kid dan Killer tetap bersikeras untuk balas dendam kepada Shanks. Dan dalam misi balas dendam kepada Shanks ini, Kid dan Killer akan bekerja sama dengan Loki yang juga pernah dikalahkan oleh Shanks. Mereka semua sama-sama membenci si rambut merah itu. Jadi sepertinya Loki akan setuju bekerja sama dengan mereka asal dia dibebaskan dari rantai. Beralih keluar Elbaf, diperlihatkan bajak laut Akagami. Sang sedang berbicara dengan para kru inti tentang kekacauan dan perkembangan dunia. Berbagai hal besar mulai terjadi, seperti aksi dari pasukan revolusi, indikasi kesatria suci akan segera bergerak, angkatan laut yang mulai mengambil langkah-langkah besar, serta Crosswill dan bajak laut Kurohige yang semakin agresif dalam meningkatkan kekuatan. Menurut Shanks, bajak laut Akagami pun akan mulai melibatkan diri dalam banyak hal, sehingga kemungkinan besar mereka akan menghadapi berbagai pertempuran dengan skala yang sangat masif. Ben Beckman pun berkata, mungkin sudah waktunya untuk memanggil para aliansi terkuat dari seluruh dunia. Jadi ternyata Shanks memiliki aliansi-aliansi yang kuat, bukan hanya para aliansi lemah yang sebelumnya sempat diperlihatkan di pantai Pulau Elbaf. Jadi ada dua tipe aliansi bajak laut Akagami. Pertama, para bajak laut kuat yang kekuatannya bisa sangat membantu kekuatan tempur Shanks. Mereka sengaja merahasiakan aliansi kuat ini dari publik sebagai kartu as dalam situasi yang sangat penting. Kedua, ada juga para bajak laut lemah yang membuat Shanks merasa kasihan pada mereka, sehingga Shanks merasa ingin melindungi mereka di dunia baru yang kejam ini. Publik hanya mengetahui bahwa Shanks memiliki aliansi yang lemah ini, padahal sebenarnya Shanks memiliki para aliansi kuat yang sengaja dirahasiakan. Dalam rangka menyambut pertempuran-pertempuran besar yang dimaksud oleh Shanks tadi, tentu dia harus menghubungi aliansi tipe pertama, para bajak laut kuat yang bisa membantunya. Ketika Ben Beckman menyinggung soal aliansi itu, cerita menampilkan beberapa karakter misterius yang berupa siluet saja. Merekalah para aliansi terkuat Shanks, dan mereka sedang dalam keadaan siap untuk menunggu komando dari Yonko si rambut merah itu. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Pulau Hachinosu. Ketika salah seorang kru bajak laut Kurohige membawa makanan ke dalam sel Garp, dia terkejut melihat jeruji di sel itu sudah rusak. Rantai-rantai yang menahan Garp pun sudah terputus, dan para penjaga semuanya terlihat sudah pada pingsan. Sel itu pun sudah kosong, dan sekarang tidak diketahui lagi Garp sedang berada di mana. Sang bawahan Kurohige yang mengecek itu pun langsung mengabari Kurohige, sehingga sang Yonko itu terlihat sangat marah. Kurohige meminta semua orang melakukan pencarian di seluruh Pulau Hachinosu, karena kalau Garp sampai lolos, maka rencananya untuk negosiasi dengan pemerintah dunia dan angkatan laut bisa menjadi gagal. Ketika semua orang sedang sangat sibuk, gerak-gerik Kuzan akan tampak mencurigakan, seolah dia tahu sesuatu tentang menghilangnya Garp. Sepertinya bebasnya Garp itu juga ada sangkut pautnya dengan Kuzan. Setelah itu, cerita memperlihatkan keadaan di ruang otoritas Mary Joyce. Di sana para Gorosei sedang membicarakan tentang kekuatan Luffy sebagai Joy Boy yang baru. Menurut Warkuri, sekarang ini Luffy telah menjadi sangat kuat, tapi dia masih belum menguasai seluruh kemampuannya. Mars pun berkata, si topi jerami itu harus segera dihentikan sebelum dia bisa menguasai seluruh kekuatan dari Nika. Apabila Luffy berhasil mencapai kekuatan sejati dari kebebasan, dia akan menjadi semakin merepotkan. Nusjiro pun menanggapi dengan bilang bahwa potensi Luffy untuk menguasai kekuatan itu memang sangat besar, karena sekarang dia sedang berada di Pulau Elbaf, negeri tempat legenda Nika berasal. Luffy bisa saja mencapai puncak kekuatannya di negeri para raksasa itu. Jupiter juga bilang darah keluarga dia yang mengalir di tubuh Luffy pasti juga akan membuat dia menjadi sosok yang mengancam keberadaan kaum naga langit. Galing yang merupakan Gorosei baru di sana hanya bisa diam, karena memang dia belum pernah berhadapan langsung dengan Luffy. Kemudian, cerita beralih ke berbagai tempat di dunia yang akan ditampilkan dalam beberapa panel. Semua panel menunjukkan kejadian yang sama, yang mana para marinir sedang diserang oleh para musuh. Ada Vice Admiral Momonga yang menebas salah seorang bajak laut. Ada Vice Admiral Momo Usagi yang kapalnya sedang dihadang oleh para penjahat. Dan ada juga Vice Admiral Onigumo yang telah menghabisi para lawannya memakai tangan laba-laba yang dia miliki. Nah, dari semua itu, ada satu alasan yang sama mengapa para marinir di berbagai tempat itu diserang oleh para penjahat.
jahat, karena memang para penjahat mengincar mereka untuk ditukar dengan bounty dari Cross Guild. Setelah mengalahkan para musuh, Momonga pun menghubungi Onigumo. Onigumo juga telah selesai di sana sehingga dia menceritakan bahwa tadi dia diserang secara mendadak. Momonga lalu berkata, aksi-aksi yang terjadi itu pasti adalah akibat dari ulah Cross Guild yang memberi mereka bounty, sehingga para marinir sering mendapatkan serangan secara acak dan tiba-tiba. Menurut Momonga, kelompok Yonko yang satu itu harus segera dihentikan sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Semua kelompok Yonko memang berbahaya, tapi Cross Guild adalah yang paling merepotkan untuk saat ini. Onigumo pun setuju, tapi dia tahu bahwa bukan hal mudah untuk menghentikan Cross Guild karena ada Mihawk dalam organisasi itu. Pada bagian akhir, diperlihatkan kapal Admiral Ryokugyu juga dihadang oleh musuh. Namun ini jauh berbeda dari kejadian-kejadian tadi, sebab yang menghadang kapalnya bukan para penjahat biasa, melainkan kapal utama dari Cross Guild. Di atas kapal itu ada Mihawk. Mihawk pun mencabut pedangnya, lalu muncul efek petir hitam di pedang miliknya. Ryokugyu pun kesal dan tampak siap untuk melawan. Akhirnya pedang yang selalu dia bawa itu mulai digunakan juga. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik antara dua pengguna pedang. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1134. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Syamblos.